26.100, masih terkininya dia bisa mencapai 39.200, dan kita harus buka mata lebar-lebar. Dunia makin cinta sama energi hijau. Secara kinerjanya menurun, justru ITMG menaikkan payout rasionya. Proensis ITMG itu memang menarik. Apalagi buat lo yang cari saham dividen, lu lagi cari saham yang bisa kasih cuan jangka panjang tapi tetap realistis dan nggak halu. Gue kasih satu nama, Indo Tambang Raya Megah alias ITMG. Tapi tunggu dulu, ini bukan saham buat lo yang gampang panik tiap harga naik ataupun harga turun. Yuk kita kupas bareng-bareng kayak nongkrong bareng komunitas investor muda. Nah, di sini disclaimer dulu ya, bro and sis. Ingat, ini bukan ajakan beli atau rekomendasi resmi ya. Gua cuma bantu lo buka wawasan. Lo yang pegang kendali dompet dan resiko lo sendiri. Jadi, sebelum taruh duit, pastikan lo udah paham profil resiko dan riset sampai puas. Untuk analisis, dari 28 analis memberikan rating untuk ITMG ini, 12 yang merekomendasikan beli, 15 rekomendasikan untuk tahan, dan 1 sudah merekomendasikan untuk jual. Untuk target harga dari analis, target harga rata-ratanya untuk ITMG ada di 26.100, sedangkan untuk estimasi terkininya dia bisa mencapai 39.200 dan terendahnya di 21.000. Nah, untuk harga sekarang ini ada di 22.525. Jadi masih tergolong di harga yang boleh dibilang murah, tetapi tentu murahnya harga sekarang ini itu bisa turun lagi jika kemudian pasar merespon kurang baik berkaitan dengan regulasi yang ada, berkaitan juga dengan fluktuasi harga batubara. Lo juga bisa lihat dari PBV band-nya, kalau ditarik dalam 10 tahun terakhir ini, terpantau ITMG sebenarnya sekarang ada di harga yang tergolong murah. Ya, sudah terdiskon karena dia sudah ada di harga di bawah -1 untuk PBV dari ITMG ini. Dan bisa dulu lihat bahwa memang ITMG itu sangat-sangat fluktuatif harganya ya, bisa naik tinggi kemarin sampai di 2018, namun dia turun lagi ketika di 2020, naik lagi di 2022, dan sekarang di 2025 ya turun lagi. Ya bisa saja kemungkinan jika trennya kembali, bisa saja akan membawa ITMG mungkin dalam beberapa tahun ke depan bisa kembali ke harga yang cukup bagus. Prospek jangka panjang industri batubara makin suram atau masih cerah? Oke, kita harus buka mata lebar-lebar. Dunia makin cinta sama energi hijau. Banyak negara udah deklarasi pengurangan emisi dan target net zero karbon. Dan tahu nggak, batubara itu musuh bebuyutan gerakan ini. Buat ITMG, ini bukan kabar bagus. Transisi energi bukan sekedar wacana, ini bisa jadi game changer buat bisnis mereka. Tapi jangan keburu ngibrit. Di balik ancaman itu masih ada peluang. Negara berkembang kayak India, Tiongkok, dan tetangga kita di Asia Tenggara masih doyan banget sama batu bara buat listrik dan industri berat kayak baja sama semen. Jadi dalam jangka menengah permintaan masih ada, tapi ini bukan cerita bahagia selamanya. Dan satu hal lagi, harga batu bara itu ibarat mood swing, bisa naik gila-gilaan, bisa jeblok kayak roller coaster. Faktornya ya banyak, cuaca, geopolitik, permintaan global, sampai regulasi pemerintah. Jadi siap-siap mental kalau lo niat nyemplungin di sektor ini. 2. Kekuatan dan peluang ITMG, si raksasa yang efisien dan dermawan. ITMG itu bukan pemain ecek-ecek. Mereka punya cadangan batubara besar dan kapasitas produksi yang mantap. Ini kayak punya stok senjata buat bertahan di tengah medan perang komoditas. Produknya stabil, efisiensinya juga jempolan.
biaya operasional mereka termasuk ya yang paling ramping dibanding pesaing. Jadi saat harga batu bara turun, mereka masih bisa senyum, walau mungkin senyumnya ya agak kecut. Selain itu, ITMG udah main ekspor ke banyak negara, jadi nggak tergantung sama satu pasar saja. Ini penting banget buat manajemen risiko, dan yang paling disukai investor loyal kayak kita, mereka rajin banget bagi dividen. Buat lo yang pengen pendapatan pasif, ini salah satu saham yang bisa kasih uang jajan tiap tahun. Nah, mari kita hitung untuk potensi dividennya. Kalau kita lihat dari kinerjanya untuk kuartal 1, ITMG mulai membaik. Jika di-annualize-kan masih turun. Tapi jika dilihat dari TTM-nya 12 bulan terakhir ini, maka ITMG secara kinerja sudah membaik dari 5,9 triliun ke 6 triliun. Itu ini juga yang mempengaruhi pendapatan dividen nanti, di mana lo bisa lihat di sini ya, EPS-nya di tahun 2025 secara annualize masih mengalami penurunan. Ya, berharap saja untuk EPS-nya bisa membaik sebagaimana di TTM-nya 12 bulan terakhir. Artinya di kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 itu masih tetap bisa membaik. Namun yang bagus dari TMG ini yaitu di mana dia tetap stabil dalam pembagian dividen, apalagi kalau kita lihat dari payout ratio-nya. Payout ratio-nya memang berubah-berubah, tetapi itu mengikuti saat dimana ketika secara kinerjanya menurun, justru ITMG menaikkan payout ratio-nya, sehingga dari potensi dividen yield yang didapatkan bisa Anda lihat dalam 4 tahun terakhir ini cenderung cukup bagus, yaitu di atas 10%, bahkan di 14, 15, 16% yang 3 tahunnya. Namun di tahun 2022 lo bisa lihat sendiri dia ada di 25,80%. Jadi kalau melihat dari dividennya, ya untuk tahun 2025 ini masih berpotensi akan mendapatkan dividen di atas 10%. Jadi ini pengaman yang cukup bagus sambil lo nunggu saat dimana ITMG ini secara kinerjanya kembali membaik. Ada juga potensi cerah. Beberapa perusahaan batubara udah mulai lirik energi terbarukan. Kalau ITMG serius masuk ke sana, ini bisa jadi penyelamat masa depan mereka. Tapi ya kita harus pantau beneran. 3. Kelemahan dan resiko ITMG. Di ujung tanduk kalau dunia makin hijau. Nah, ini bagian seriusnya. ITMG itu kayak kapal gede yang kecepatannya luar biasa, tapi masih di laut yang lama. Kalau dunia tiba-tiba pindah ke laut energi hijau, mereka bisa tertinggal. Ketergantungan sama batu bara itu kelemahan utama mereka. Kalau transisi energi dipercepat, boom, dampaknya bisa ya merugikan bagi ITMG. Kalau lo lihat dari jumlah pemegang saham 4 bulan terakhir ini, ITMG terus mengalami peningkatan. Sedangkan jika melihat komposisi pemegang saham antara asing dan juga lokal, terpantau dalam 3 bulan terakhir ITMG terus ditinggal oleh asing. Lalu ada soal harga komoditas yang super labil. Kalau harga anjlok, pendapatan bisa ancur-ancuran. Tambah lagi tekanan dari regulasi lingkungan. Pemerintah bisa aja kasih pajak karbon, pembatasan emisi, atau aturan baru yang bikin biaya operasional naik. Dan jangan lupa resiko geopolitik. Kalau negara pengimpor ribut atau kena sanksi, ya ekspor bisa terganggu. Jadi meskipun ITMG kelihatan tangguh, mereka tetap rentan. Risiko-risiko ini harus lu kantongin sebelum memutuskan investasi jangka panjang di sini. Nah, di sini ada tips buat lo yang niatnya pegang ITMG lama-lama alias jangka panjang. Yang pertama, sadar siklus. Industri batubara itu kayak roller coaster. Harga naik turun, bukan drama musiman. Tapi realita, kalau lu tipe yang panikan tiap harga merah, mending pikir 2 kali. Kedua, main dividen.
Kalau lu tertarik karena dividennya mantap, tapi ingat, jangan cuma lihat yieldnya doang, lihat juga apakah arus kas perusahaan cukup kuat buat terus bagi dividen. 3. Pantau harga global. Jangan malas baca berita komoditas. Tiongkok lagi krisis energi, Rusia lagi perang, Australia banjir tambangnya, semua itu bisa ngaruh ke harga batu bara dan ujungnya ya kinerja ITMG. Selanjutnya, periksa neraca, arus kas positif, utang rendah, dan posisi kas yang solid itu wajib buat survive di industri yang fluktuatif. Selanjutnya, lihat arah manajemen. Mereka sadar nggak sih kalau dunia udah berubah? Udah ada langkah-langkah konkret belum buat diversifikasi ke energi hijau? Ini penting buat jangka panjang. Jangan all in. Ini sektor berisiko tinggi. Jadi jangan taruh semua duit di sini. Diversifikasi portfolio itu bukan teori doang. Pakai DCA atau dollar cost averaging. Artinya di sini lo beli dengan nyicil. Investasi rutin dengan metode dollar cost averaging bisa jadi strategi ampuh buat menghindari beli di harga yang pucuk. Dan yang terakhir, sabar dan juga update. Nah, lo jangan cepat panik pas koreksi harga, tapi juga jangan jadi investor yang tidur. Selalu update informasi biar nggak ketinggalan arah tren energi global. Jadi untuk kesimpulannya, bro and sis, ITMG itu memang menarik. Apalagi buat lo yang cari saham dividen dengan potensi cuan dari komoditas. Tapi tetap lo harus ingat, mereka main di sektor yang lagi dilirik banyak regulasi dan tekanan global. Jadi ini bukan saham buat yang nyari kenyamanan jangka pendek. ITMG cocok dijadikan salah satu bagian dari portfolio yang seimbang. Bukan seluruhnya isi keranjang lo masukin di ITMG. Kalau lo serius, gue saranin cek laporan keuangan terbaru, baca annual report, dan pantau riset dari analis terpercaya. Ingat, jadi investor itu bukan soal feeling, tapi soal data dan disiplin. Oke, terima kasih buat lo yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih juga yang sudah ninggalin komentar, bahkan like, subscribe, dan juga sudah share video-video di channel ini. Dan terima kasih buat lo yang sudah berikan super thanks, juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.